Mobil Dinas Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, sudah terparkir selama 3 hari di SD Negeri Nusukan 113. Mobil ini parkir di halaman sekolah menyusul adanya guru dan siswa yang tidak mengenakan masker saat pembelajaran tatap muka. Aksi ini beberapa kali pernah dilakukan Gibran ketika terjadi permasalahan. Yang jelas itu dulu staf sekolah ini mohon lebih tertib lagi. Sekali lagi anak-anak SD itu belum divaksin dan rentan sangat-sangat rentan riskan untuk terpapar. Makanya gurunya itu harus pakai masker, gurunya memberi contoh. Kemarin gurunya nggak pakai masker, murid-murid ya pada nggak pakai masker. Sementara itu, pengamat politik Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Caniago menyebut, aksi Gibran sebagai bentuk peringatan secara simbolik khas Jawa dalam menyampaikan suatu pesan. Hal ini pun bertolak belakang dengan gaya komunikasi politik Menteri Sosial Tri Risma hari ini dan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Komunikasinya Bu Risma dengan Ahok misalnya agak terkesan meledak-ledak dan panggung depannya nggak mau, kalau Gibran kan kelihatan nggak mau mempermalukan orang di panggung depan. Pemimpin itu adalah panutan yang akan diikuti oleh masyarakat, maka kalau kemudian tidak ada tauladan itu akan menjadi masalah, menjadi efek yang penyakit juga ke masyarakat nanti. Tapi kalau degalan itu ditampilkan dengan elegan, lebih terhormat, lebih berkelas, tidak harus meledak-ledak, tapi tegas, tidak harus mempermalukan di depan publik, di tempat ramai, saya pikir juga mungkin bisa menjadi diikuti juga oleh kepala daerah-daerah lain. Sebelumnya, aksi parkir mobil dinas Gibran juga pernah dilakukan di kantor Kelurahan Gajahan imbas dugaan pungli. Wali Kota Gibran juga pernah meninggalkan mobil dinasnya di SMK Batik 2 Surakarta 24 Agustus lalu. Hal ini ia lakukan lantaran masih ada beberapa sekolah yang melanggar aturan PPKM terkait pembelajaran tatap muka. Dari Solo, Jawa Tengah, Eka Hariwibawa, Metro TV. Tindakan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang kerap meninggalkan mobilnya di tempat bermasalah disebut menjadi satu bentuk komunikasi politik yang membuatnya berbeda dengan politisi senior seperti Tri Risma hari ini maupun Ahok. Efektifkah gaya komunikasi seperti ini? Kita telah terhubung bersama pakar komunikasi politik Henry Satrio. Selamat malam Mas Henry. Selamat malam Mbak Fitri. Ya. Mas Henry, bagaimana Anda menilai gaya komunikasi politik Gibran lewat meninggalkan mobil dinasnya di tempat yang sedang bermasalah? Ya, untuk uniqueness itu bagus ya, karena belum pernah ada kepala daerah yang melakukan cara komunikasi seperti Mas Gibran gitu. Tapi kan ini komunikasinya jadi berjenjang. Jadi pada saat Mas Gibran meninggalkan mobilnya di lokasi gitu ya, lantas kemudian pasti akan ada pertanyaan tuh dari masyarakat sekitar, ini ada apa nih, apa yang salah nih ya kenapa Pak Wali Kota meninggalkan mobilnya di sini. Sebetulnya ciri khas seperti ini nggak apa-apa dan tidak masalah dilakukan oleh kepala daerah maupun pemimpin-pemimpin kita yang lain, hanya saja harus disertai dengan komunikasi penjelasan yang jelas gitu, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di sekitarnya gitu Mbak Fitri. Oke.
Baik, sebetulnya kita ingin mengetahui apa sebetulnya pertimbangan dari seorang Gibran Raka Buming Raka dalam memilih komunikasi politik seperti ini, tapi kita sudah berusaha mengundang untuk berdiskusi Wali Kota Solo, namun belum dapatkan respon sampai saat ini. Nah, Mas Hendri, kembali kepada Anda, jika dilihat dari cara komunikasi pemimpin dan warganya seperti ini, gaya komunikasi simbolik sebetulnya apakah efektif untuk menyampaikan pesan? Tadi Anda katakan ini sepertinya komunikasi yang berjenjang seperti itu. Kalau masyarakatnya sudah hafal dengan simbol-simbol komunikasinya Mas Gibran sih nggak masalah gitu. Misalnya sekarang kan diangkat nih oleh Metro TV, kemudian kita mendiskusikan. Nah nanti kalau ada mobil dinas wali kota Surakarta yang terparkir, ini kan berarti kita sudah paham, wah ini pasti ada yang salah nih. Apalagi kan kalau saya tidak salah, nutukan itu dekat sekali tuh dengan kediaman beliau tuh. Sehingga mungkin ini menjadi concern tersendiri Mas Gibran untuk bisa memperbaiki. Tapi simbol-simbol komunikasi yang paling penting itu dimengerti Mbak Fitri. Jadi kalau unik kemudian atau gaya milenial tapi nggak dimengerti, akhirnya nanti ya tidak akan ada perubahan yang diinginkan oleh Mas Gibran. Tapi menurut saya boleh dan silakan aja lah untuk di awal-awal ini kan. Yang paling penting adalah setelah itu ada hal yang diperbaiki. Baik, gaya komunikasi sebetulnya paling penting adalah dimengerti. Nah, apabila kita bandingkan dengan gaya komunikasi politik Gibran dengan politisi senior lain seperti Risma atau Ahok yang memang sangat berbeda, mana sebetulnya yang lebih solutif dalam menyelesaikan masalah? Ya kalau gayanya Bu Risma atau Pak Ahok kan to the point tuh ya, tidak lama. Tapi memang ada ekses-ekses yang lain di sana. Misalnya penerimaan dari masyarakat yang memang dituju tuh, mana yang akan ditindaklanjuti, perubahan sikap atau sakit hatinya dulu gitu misalnya, kalau Bu Risma atau Pak Ahok. Nah, Gibran sih ini unik karena baru pertama kali dilakukan, tapi yang paling penting itu tadi dimengerti nggak gitu. Kalau menurut saya sih simbol seperti ini boleh, tapi kemudian diselesaikan saat itu juga gitu. Jadi misalnya saya akan dijelaskan sama Mas Gibran, saya akan parkir terus mobil saya di sini sampai ada perubahan ABCDE gitu. Jadi jangan meninggalkan itu juga gitu. Gimana sih? Tapi dari cermatan Anda, pandangan Anda, apakah pilihan komunikasi politik seperti ini ataupun gaya komunikasi seperti ini memang datang dan inisiatif dari seorang Gibran Raka Buming Raka atau memang ini dirancang untuk komunikasi seperti ini? Gini, Mas Gibran itu kan punya beban harus beda nih dari ayahnya. Karena kalau misalnya gayanya mirip atau sama, walaupun itu adalah ide dari dia original gitu ya, orang tuh akan lihat, ini ikut-ikut bapaknya nih. Nah, beban itu kemudian diterjemahkan dengan baik oleh Mas Gibran dengan mengeluarkan ciri khasnya dia saat berkomunikasi untuk menegur gitu. Nah, inilah yang dia lakukan gitu. Jadi kalau ditanya apakah cukup efektif, kemudian apakah bisa membuat perubahan, ya itu memang harus ditanya ke jajaran Pemkot Solo atau Pemkot Surakarta, ini sudah berhasil belum. Tapi yang jelas memang saya yakin sekali Mbak Fitri harus ada penjelasan tambahan setelah ini, tapi ini cukup unik dan bisa juga viral, at least kemudian bisa ditiru oleh pemimpin-pemimpin lainnya. Mas Hendri Satrio, pakar komunikasi politik, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini. Sama-sama Mbak Fitri, terima kasih.